Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Volumenya naikkan sedikit. Agak berat ngomongnya. Volumenya naikkan sedikit. Volume. Ya, ngomongnya capek kalau volumenya kecil. Oke. Kemarin kita sampai mana? Ya, buka dulu sampai mana kita. Halaman berapa kemarin? Ini terakhir ya. Sampai mana kita? Oh ya. Sampai evolusi. Benar. Nah, ini saya ada gambar. Kemarin nggak ketinggalan gambarnya. Ini namanya melanisme industri nih. Jadi pupuk ngengat yang tadinya berwarna bagus, pupuk warna bagus itu jadinya menuju ke arah kehitam-hitaman dia. Jadi dari begini, jadi lama-lama hitam. Ini karena dia tinggalnya di sekitar pabrik industri. Jadi pencemaran mungkin asap segala macam. Jadi gennya itu beradaptasi. Wah, ini kalau warna terangnya nggak cocok nih kayaknya. Jadi dia mengarah gelap. Nah, ini salah satunya adalah melanisme industri. Oke, sampai mana kita kemarin? Sampai mutasi ya. Nah, mutasi itu di kemarin ada dibagi 4. Nah, mutasi adalah mesin evolusi yang menghasilkan variasi genetik yang menjadi dasar evolusi.
Jadi kalau agak kencang deh ya. Kalau menurut evolusi dari ngengat yang berwarna bagus indah menuju ke hitam, itu termasuk evolusi karena dia berubah menyesuaikan adaptasi. Anjing juga termasuk dari serigala pecah menjadi dua, rubah dan anjing rumah itu juga masuk dalam evolusi karena berubah. Jadi artinya gini, menurut penemuan Darwin kembali ke evolusi nih, dari monyet naik terus sampai manusia Cro-Magnon menuju manusia modern yaitu Homo sapiens, itu terjadi namanya mutasi gen yang bertahun-tahun, berabad-abad, lalu menjadilah manusia terakhir namanya manusia Cro-Magnon. Masalahnya adalah terjadi missing list, rantai terputus antara manusia modern dan manusia Cro-Magnon. Harusnya ditemukan satu lagi tengkorak yang menghubungkannya. Nah, permasalahannya adalah belum pernah bisa dibuktikan missing link itu apa yang terhilang. Lalu diteruskan oleh Eugene Du Bois. Eugene Du Bois itu meneruskan misinya si teori Darwin untuk mencari mata rantai yang terputus. Harusnya ketemu satu tengkorak lagi, nih enak nih dia. Ternyata semuanya mati, satu tengkoraknya tidak pernah diketemukan. Artinya memang teori evolusi daripada Darwin dari monyet menuju manusia batal karena tidak ditemukannya missing link. Tapi memang secara logika memang harusnya monyet sama manusia memang gak ada urusannya emang. Justru barang-barang organ tubuh kita memang kita berdekatan dengan monyet atau simpanse, tapi ternyata jantung atau ginjal aja lebih dekat kepada apa? Babi. Aneh kan? Loh, selama ini yang lagi uji coba adalah jantung babi masukin ke jantung manusia. Tapi memang umurnya nggak panjang, mati juga tuh manusia. Karena ada komplikasi dia. Padahal itu sudah diedit. Ada bagian-bagian daripada sel babi itu ini kayaknya nggak cocok sama manusia, dibuang-buang tuh di jantungnya tuh. Ya kan, dibikin editnya. Tapi tetap masih pasang 4 bulan umurnya, mati juga. Berarti harusnya jantung manusia ke jantung manusia. Ginjal babi nggak bisa. Umurnya nggak panjang. Harusnya ginjal manusia ke ginjal manusia. Tapi itu pun harus tesnya panjang. Tes darahnya sama apa enggak. Banyak lah harus cek. Dicek dulu ini bisa cocok apa enggak. Jangan sampai terjadi penggumpalan darah dan segala macam. Jadi akhirnya artinya untuk mutasi progresif, mutasi regresif, mutasi divergen dan evolusi konvergen itu masih bisa diterima secara logika karena secara fakta memang manusia itu terjadi mutasi gen, termasuk langit-langitnya bolong itu kan termasuk sebenarnya mutasi gen, itu termasuk evolusi loh. Albino juga termasuk sebenarnya evolusi, cuma evolusi menurut turun dia, kalau turun apa namanya, turun itu regresif. Nah, makin turun dia, makin turun. Kalau dia naik progresif. Jadi itu yang langit-langit yang nggak punya bibir sumbing lah, ya kan, albino lah, itu memang dasar-dasar daripada evolusi. Tapi itu mutasi gennya makin regresif, turun. Jadi pada juga pertanyaan kenapa kalau monyet pernah menjadi manusia dulu, kenapa monyet masih ada? Harusnya monyet sudah nggak ada lagi. Ya, harusnya monyet minimal udah naik jadi King Kong semua, minimal udah jadi King Kong semua, nggak ada lagi monyet, ya. Tapi itu juga masih bisa dibantah kan, yang monyet itu dia hanya adaptasi gen, jadi dia tidak merubah banyak tapi hanya menyesuaikan adaptasi, jadi perubahannya tidak banyak, hanya berubah sedikit. Jadi simpanse atau jadi gorila hanya berubah, karena dia hanya adaptasi, dia tidak berubah total gitu. Oke lah, itu menurut teori Darwin yang ditemukan, tapi tetap tidak selesai. Kan misi itu tidak selesai. Karena penerusnya pun mati, sampai missing link pun nggak ketemu. Artinya kita membatalkan teori pada Darwin. Tapi untuk evolusi progresif,
evolusi regresif, divergen, dan konvergen kita masih bisa terima. Nah, karena panjang urusannya. Oke, Pengkhotbah 2:26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun, dan sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang berkenan kepada Allah. Itu pun kesia-siaan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2:21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Berlelah untuk itu, ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Jadi memang kita manusia, orang yang dikenan hanya diberikan apa? Kesukaan, pengetahuan, dan hikmat. Tapi ternyata memang saya ada renungin lagi, semakin orang itu hikmat, bijaksana, penuh pengetahuan dan kecakapan dan kepandaian, mana sebenarnya itu kesia-siaan dan lelah-lelah capek. Kalau orang yang IQ-nya gorila 78, dia nggak pusing dengan lapisan ozon mau bolong atau tidak. Benar? Kalau ozonnya bolong katanya kan bisa menyebabkan kanker karena matahari langsung tembus, tidak bisa menahan di lapisan ozon. Itu yang IQ gorila 78 yang bodoh-bodoh. Nggak mau pusing, hidup-hidup aja, makan-makan, besok mati. Tapi kita semakin berhikmat bijaksana, semakin berpengetahuan, semakin pandai dan kecakapan, mana mikir, ini kalau ozon rusak gimana nih kehidupan manusia? Mana pusing dia. Waduh, kena kanker nih. Mana pusing? Memang benar. Kita yang tadinya makan, orang bilang kita nih apapun makan kecuali kapal selam. Kapal selam pun kalau terbuat dari daging saya makan juga itu. Karena dari besi aja jadi nggak bisa makan. Dulu kita kan nggak tahu apa-apa. Oke, tadi kan kita nggak tahu apa-apa toh. Kita nggak tahu apa, pokoknya apa aja makan itu. Kita nggak tahu apa-apa, kita makan aja. Ternyata setelah kita mempunyai pengetahuan, kita punya kebijaksanaan dan kepandaian, makannya sekarang jadi diatur. Karena mau hidupnya 120. Kalau makanannya sembarangan, apapun hajar, nggak nyampe nanti. Ya kan? Nanti nggak nyampe makan sembarangan ya sekarang. Nah, menurut data Google di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dengar loh, anak-anak meningkat gagal ginjal dan cuci darah. Ayo loh. Di sini punya teliti, selama di sekolah minumannya saset ale buat gelas tuh saset tuh. Oh ya, kasih air kocok sedikit ya. Ternyata di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekarang meningkat anak-anak cuci darah. Gimana ini? Kan semakin kita pandai, penuh bijaksana pengetahuan, semakin hidupnya pusing. Lelah kita mikirnya, ini nggak boleh. Tapi kalau Anda mau 120 tahun, nggak ada pilihan, Pak. Memang belajar pengetahuan, kebijaksanaan itu capek. Ya, ini nggak boleh lagi. Ini nggak boleh lagi. Jadi semua karena terlalu banyak tahun tahu, jadi pusing sendiri, Pak. Lelah. Aduh, belah. Ya, kita ini. Nah, ini dalam terjemahan dari firman Allah yang hidup yang Pengkhotbah 2:21 bunyinya seperti ini, dia bilang. Orang itu berlelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan. Maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang berlelah, yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Gini, kalau dalam terjemahan firman Allah hidup dia bilang ini. Orang itu lelah capek hikmat, pengetahuan, dia bilang, dan kecakapan. Bangun ini, bangun itu, penemuan ini, penemuan itu, obat ini, obat itu. Wah, semuanya dia tinggal. Akhirnya dia sendiri udah capek-capek menciptakan banyak hal di dunia ini, harus meninggalkan semuanya kepada orang yang gak capek-capek mikir, menemukan evolusi, edit DNA, obat, segala macam. Dia gak pusing, nikmat. Dia orang penemunya udah mati, kita tinggal nikmatin orang. Itu. Dia harus meninggalkan bagian kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Tangkap ya?
Wah, yang lelah cari kepengetahuan, kebijaksanaan supaya pandai, nemu ini, temu ini, nemu. Wah, capek. Hanya ditemukan seluruh banyak pengetahuan. Tapi akhirnya dia bilang dia harus meninggalkan semua hasil karyanya itu kepada orang yang tidak capek-capek mikir, nikmatin aja. Penemu speaker udah mati, kita tinggal nikmatin aja. Sungguh sia-sia. Lu yang ciptain, gua yang nikmatin. Itu maksudnya. Capek. Ya, di dalam hikmat dan pengetahuan dan kecakapan kita ini sangat kritis, jadi salah sedikit pun bisa salah. Nah, saya mau untuk intermezzo karena udah mau habis, jadi saya intermezzo. Baru-baru ini lagi viral nih, ya enggak? Ada dua yang viral. Yang pertama ada pendeta, orang wanita pendeta mengatakan bahwa saudara-saudara, kita tidak perlu membaca Alkitab. Kita hanya perlu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk membaca Alkitab. Akhirnya ramai ditanggapi oleh banyak pendeta. Saya ketawa-ketawa aja. Ya enggak? Tapi gini, banyak ada yang komen juga. Saya baca-baca ada yang komen bahwa oh maksudnya begini kali, kita nggak ada gunanya baca doang, tapi tidak renungan dan tidak melakukannya. Masalahnya begini. Kembali lagi ya, orang yang hilaf itu ada 4 dimensi yang hilaf. Hilaf di dalam niat hatinya, hilaf di dalam pikirannya, hilaf di dalam ucapannya, dan hilaf di dalam perbuatannya, anggota tubuh. Kalau dari yang kasar dulu, kalau barang Anda dimaling, orang akhirnya ketahuan sama kamu, gerem Anda hilaf, pukul, ikut gebukin, duak. Hilaf itu hilaf secara perbuatan anggota tubuh. Enggak waduh, saya ditemukan tidak doto solo, rupanya saya bersalah, ikut mukulin juga gitu. Karena itu barang saya, yang paling gerem tuh saya gitu. Itu hilaf. Waktu Anda berkata bahwa firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk membaca Alkitab, itu ada hilaf di dalam ucapan. Kalau orang bilang, oh maksudnya seperti gini, maksudnya Pak Pendeta, orang tidak mau tahu. Orang tidak bisa membaca apa yang menjadi niat hati dan pikiranmu, benar? Yang dia tahu ucapannya yang salah. Makanya ucapan yang salah itu dipotong, diedit 1 menit. Untuk bahan olok-olok dan tertawaan. Dan kita yang salah ucap harus mengakui, ada hilaf saya dalam ucapan. Ada kesalahan di dalam berpikir saya. Itu harus terima. Yang paling susah adalah yang tidak pernah mau ngaku. Ada nih. Ini hilaf di dalam hati nih. Ya kan? Orang mengatakan kamu jangan sombong, ya kan? Pasti orang itu bilang, enggak, saya enggak sombong. Pasti enggak mau ngakuin. Sama, tadinya pendeta itu, dengan pelan-pelan ya, pendeta itu dulunya, waktu gerejanya masih kecil, terus melayani lebih sungguh. Ya. Melayani, waktu kecil. Tulus, memperhatikan cemar sakit dikunjungin, kalau nggak datang sekali didatangin, ya kan gitu. Ya tulus benar. Setelah gerejanya besar, hilaf apa? Hilaf hatinya. Khotbahnya perpuluhan terus. Ternyata hasil survei membuktikan, saya coba hasil survei membuktikan ada 1 orang bikin konten, ada survei mengatakan perpuluhan katanya. Itu diteriakan oleh gereja-gereja penganut perpuluhan makin getol sejak COVID-19. Tadinya pendeta saya katanya bagus. Kita jangan merokok, hiduplah suci. Kita jangan main perempuan. Tadinya bagus. Jangan mabok, dia bilang. Sejak COVID-19 pendeta saya berubah. Hampir tiap minggu khotbah tentang memberi pekerjaan Tuhan. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Dan kalau jika tidak memberi, engkau telah mencuri milik Tuhan. Kalau kau mencuri milik Tuhan, engkau akan dimakan belalang. Ngeri. Hampir tiap minggu pendeta saya khotbahnya itu. Sampai akhirnya saya meninggalkan gereja itu. Karena semenjak COVID-19, ternyata benar. Karena memang waktu COVID-19,
full timer pun tidak bisa digaji, benar? Mana kita akui itu fakta. Jadi agak kelabakan juga pendetanya. Mana di gereja besar itu listrik gede lu bayarnya lu. Musiknya juga PK pemain musiknya. Wah, pemasukan tidak ada. Yang gereja udah nggak boleh lagi, dilarang oleh pemerintah. Kalau akhirnya mulai beberapa bulan kemudian dilonggarkan untuk apa? Selang-seling ya. Nggak ada. Tapi tetap aja kan berkurang, banyak yang dari apa? YouTube nontonnya live streaming. Pengurangan. Seluruh gereja hanya teriak-teriak tentang perpuluhan. Tiap minggu teriak-teriak perpuluhan. Akhirnya sekarang keadaan sudah tenang. Ternyata sudah tenang nih. Ini namanya hilaf nih. Ini namanya hilaf hati, Pak. Setelah udah tenang sekarang tetap kok banyak kok perpuluhan. Artinya dia hilaf. Tadinya dia tulus melayani, udah nggak tulus lagi. Sampai ada katanya itu, ini di podcast sampai di wawancara, sampai dia bilang kalau yang tidak memberi perpuluhan pada bulan ini diumumkan namanya. Bapak ini belum bayar perpuluhan, sampai dipermalukan katanya. Udah ini kelas begini bukan hanya hilaf dalam ucapan, tapi sudah hatinya hilaf. Nggak lagi tidak tersadar. Udah saking enaknya, wah perpuluhan enak nih. Hilaf. Nah, itunya makanya kita harus hidup selalu dalam kesadaran penuh. Jangan sampai nggak Kalau nggak ya hilaf, lost dia. Semoga kiranya kan diberikan kesadaran penuh di ruangan ini. Jangan sampai hilaf. Udah kecil melayani, udah gede ntar. Jangan sampai hilaf, itu mah hilaf. Orang yang seuzon itu hilaf nggak? Iya. Oh, yang berpikir negatif itu seuzon itu hilaf loh. Makanya saya bilang orang tidak akan pernah bisa membaca apa yang masuk dalam hatimu. Ucapan salah itu ya kok nggak suruh baca Alkitab? Kalau nggak baca Alkitab apa yang mau direnungin? Kalau nggak mau direnungin, apa yang mau dilakukan? Itu nama hilaf ucapan. Yang kedua lagi, oleh pendeta yang sama, ada lagi nih. Dia judul temanya adalah ibadah jangan pamer. Ibadah jangan pamer. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen, ini kata saya ngulang aja. Banyak orang Kristen itu setiap hari Minggu dia selfie berfoto di depan gereja dengan mengatakan Happy Sunday. Di depan gereja, di ruangan gereja atau dimanapun. Pokoknya selalu mengucap setiap hari Minggu Happy Sunday dan di-upload. Menurut dia bilang, itu namanya orang itu mau narsis, dia bilang. Mau cari perhatian, mau pamer bahwa saya hari ini rajin ibadah dengan tiap minggu upload Happy Sunday, minggu depan lagi Happy Sunday, minggu depan lagi Happy Sunday. Ini namanya sudah terjadi pelanggaran. Janganlah kamu melihat selumbar di mata saudaramu. Saya renungin lagi nih, saya mau supaya jangan nggak sampai nggak Kalau kita renungin lagi, emang salahnya apa sih kalau orang cuma ngucap Happy Sunday? Saya mau tanya dulu, bagian itunya salahnya di mana? Saya juga bingung saya. Dia mau upload tiap minggu ya kan nggak apa-apa. Dia cuma bilang, saya di depan gereja Happy Sunday. Dia tidak bilang dia sedang ibadah kok. Dia cuma ngucap Happy Sunday di dalam gereja. Ditulis Happy Sunday. Salahnya apa? Pertanyaan saya adalah, apa kamu nggak capek berpikir dari sisi negatifnya orang? Kan saya sudah ajarkan di ruangan ini. Wilayah internum manusia jangan dibaca-baca. Kita nggak tahu apa yang dia berkata Happy Sunday tiap minggu. Kan kita nggak tahu apa yang niat hatinya. Itu wilayah internum di dalam itu. Siapa yang bisa mengintervensi internum? Hanya Tuhan. Kecuali dia sudah menjadi eksternum. Dia udah ngomong, ya saya mau pamer. Lain. Kan orang itu cuma Happy Sunday. Minggu depan lagi Happy Sunday. Dia tuh bisa saja secara positif saya menilai orang itu kalau ibadah happy dia. Seneng. Kalau kayaknya nunggu hari Minggu tuh kayaknya lama bener. Ada orang seperti itu. Dia tuh seneng kalau ibadah hari Minggu lagi asik ibadah. Apalagi ibadahnya di BTC.
Di dalam mall gitu maksud saya. Di Transmart atau wah enak. Saya juga mau tuh bikin gereja di dalam Transmart. Kita sewa ruangan di sana. Karena kepulang bisa jalan-jalan banyak makanan. Kalau di Jakarta kan begitu. Ya mungkin dia memang senang kok. Ibadah itu bagi dia sukacita. Jadi selalu mengucapkan Happy Sunday. Cik, foto selfie. Apa Anda nggak capek Anda? Itulah namanya kenapa manusia tidak bisa sempurna. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul segala pikiran negatif. Suuzon, berburuk sangka kepada apa yang orang lakukan. Wilayah internum tidak boleh kotak-katik ya. Jangan dikira-kira kayaknya begini maksud. Kayaknya orang mau pamer. Coba tanya dulu sama dia. Apa dia seperti itu dalam hatinya? Wilayah internum tidak boleh itu. Itu melanggar. Janganlah kamu melihat selumbar di mata saudara. Jadi saya bilang, kapan ada nggak capek ya? Khotbah di mimbar, cari selumbarnya, cari negatifnya orang. Capek nggak Pak? Kayaknya capek Pak ya. Nggak, begini salah, begini katanya pamer, begini katanya narsis, begini katanya mau bikin postingan supaya dapat follower. Jadi apapun jadi kayaknya salah aja, negatif aja. Orang diam dia bilang sombong, orang banyak bicara dia bilang cari muka. Mau taruh di mana itu orang? Kan nggak ada habis, nggak capek Anda. Makanya saya jujur ya, saya makin kesini makin nggak mau dengar khotbah orang. Kenapa? Aduh, kenapa kalian tuh seperti itu? Nggak capek aja. Orang berperilaku apa, ada nilai Anda ngomongin di mimbar. Anda lihat apapun perilaku orang, Anda pikirannya negatif, terus ngomongin di mimbar. Untuk apa itu? Untuk apa Pak? Kan kalau lu mau benar-benar tahu, tanya orangnya kenapa lu begitu gitu. Lu tanya kenapa lu begitu? Tanya yang seperti itu. Tanya sama dia kenapa dia begitu. Itu kan atas dasar apa? Nilai penilaian kita berprasangka buruk terhadap orang itu. Foto-foto saya memang kenapa? Jadi saya lihat kok nggak punya kebijaksanaan. Yang namanya kritis itu harus tajam. Kalau tajam itu hilafnya berkurang sampai akhirnya no hilaf. Doto solo tidak ditemukan di dalam niat hatinya, pikirannya, ucapan dan perbuatannya. Itu yang benar dong. Kita nih sebenarnya Pak, yang seperti kita nih harusnya Kristen itu seperti kita Pak. Cuma pengikut dia lebih banyak Pak. Masalahnya pengikutnya lebih banyak, tapi saya sudah tidak mau dengar lagi yang begitu. Nggak ada gunanya. Untuk apa mencari kesalahan orang, setiap orang berperilaku dinilai negatif. Untuk apa menurut saya? Diomongin di mimbar. Nggak capek aja. Saya bilang capek nggak capek menurut saya. Ya, setiap orang berperilaku dia pikir negatif udah ceritain di mimbar. Kan orang tuh belum tentu seperti apa yang kau pikirkan. Oke. Tadi kemarin apa? Bahwa enzim dapat mempertahankan daripada mutasi gen yang buruk. Dengan enzim tubuh kita, sel kita dapat mengembalikan kepada bentuk aslinya. Dengan cara apa? Enzim. Nah, Tuhan sudah memberikan solusi atas semua mutasi gen agar sehat dan normal. 1. Kejadian 1:29. Berfirmanlah Allah. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 3:18. Sebab duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 2 kali nih. Kejadian 1:29, kejadian 3:18. Sekarang pertanyaannya adalah, manusia jasadnya bisa hidup, zat kehidupannya adalah yang namanya bagian unsur dalam dirinya adalah roh. Tanpa roh jasadnya jadi bangke. Karena Alkitab berkata apa? Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi orang yang rohnya keluar pasti mati. Terus gimana Pak yang namanya merogoh sukmo? Ini panjang lebar saya. Bagaimana merogoh sukmo? Itu kan artinya rohnya keluar Pak. Salah. Salah itu. Kalau Anda yang nggak ngerti itu nama dunia spiritual. Bukan rohnya keluar.
Orang yang bermeditasi samanta bawana dengan merogoh sukmo itu bukan rohnya yang keluar. Karena Alkitab berkata tubuh tanpa roh adalah mati. Lalu apa yang keluar? Jadi di dalam diri kita itu ada namanya tubuh rohani atau tubuh astral. Waktu orang meditasi, rohnya tinggal supaya jasadnya bisa tetap napas nih, tetap jantung jalan terus. Yang keluar adalah tubuh astralnya. Yang banyak kayak keluar seperti bayangan-bayangan putih tuh, yang seperti orang keluar seperti bayangan putih yang mirip dengan dirinya, itu namanya tubuh astral. Bukan roh manusia. Tubuh astral itulah adanya kesadaran jiwa manusia. Waktu dia keluar, ngikut tuh jiwa sama tubuh astralnya. Rohnya tetap ada. Kalau rohnya ikut keluar, jadi bangke langsung dia. Rohnya tetap ada. Yang keluar, yang putih-putih itu yang keluar tuh orang belakang tuh, itu tubuh astral. Jiwanya ada di situ, kesadarannya. Dia mau cabut roh siapa terserah dia, karena kesadarannya di situ, ada di situ. Yang ini diem. Bukan roh yang keluar. Maka disebut merogoh sukmo, itu bukan artinya rohnya keluar. Sukmo itu bisa dua arti di dalam bahasa Jawa. Bisa jiwa, bisa roh. Nah, ini pelajaran penting nih. Jadi bagian manusia itu kalau dia merogoh sukmo, bukan rohnya yang keluar, tapi tubuh astralnya yang keluar. Nah, kalau begitu malaikat dan setan tuh punya tubuh astral nggak? Iya, makanya disebut dengan makhluk astral mereka. Mereka punya tubuh rohani, tapi tidak punya tubuh jasmani. Kalau belajar meditasi samanta bawana, yang keluar tubuh astral berikut jiwa dan kesadarannya. Rohnya tetap tinggal di situ. Kalau rohnya ngikut keluar, pasti game over. Jantungnya berhenti. Napasnya berhenti, rohnya keluar. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi bangkai dia. Makanya waktu dimeditasi, napasnya masih ada. Ada napasnya dan jantung masih ada. Karena memang rohnya masih ada di dalam. Yang keluar adalah tubuh astral. Nah, binatang untuk kehidupannya ada juga namanya roh. Dengar ya. Makanya dalam pengkhotbah berkata, siapakah yang tahu bahwa roh manusia naik ke atas dan roh hewan turun ke bawah? Hewan dan manusia sama-sama punya roh untuk menghidupkan jasadnya. Kalau begitu artinya, manusia punya roh, binatang punya roh. Terus binatang punya jiwa nggak? Nah, pertanyaan. Kalau tubuh sama ya, punya sama, jasad punya jasad. Sekarang di tengah, kira-kira aja, Pak. Binatang punya jiwa nggak? Dalam Alkitab berkata, coba yang bunyi seperti ini. Nyawa daripada segala makhluk ada di dalam darahnya. Benar nggak ayat itu? Oke. Kata nyawa itu dari kata nefes yang artinya jiwa. Artinya kalau diterjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya harusnya berbunyi jiwa daripada segala makhluk ada di dalam darahnya. Segala makhluk. Artinya manusia punya roh, hewan punya roh. Binatang punya jiwa, manusia punya jiwa. Manusia punya jasad, binatang punya jasad. Ini nggak salah ngomong nih. Dengerin khotbah saya yang mengikuti saya selama ini 300 lebih orang. Sama-sama unsurnya 3. Manusia punya jasad, binatang punya jasad. Manusia punya jiwa, manusia punya jiwa. Manusia punya roh, binatang juga punya roh untuk hidup jasadnya. Lalu bedanya yang di mana? Yang bedanya adalah unsur yang namanya nesama. Yang ada unsur yang keempat, nesama. Nesama itu artinya inspirasi ilahi atau yang namanya kecerdasan ilahi. Orang sering menerjemahkannya hati nurani. Itu bedanya.
Yang keempat ini. Unsur yang keempat ini. Dari tubuh, jiwa, dan roh sama. Itu yang beda. Yang tiga sama. Yang beda sama. Sama itu tulis di dalam kalau nggak salah Ayub. Handphone saya sudah mati. Ayub yang berbunyi begini. Tetapi roh dan nafas hidup yang maha kuasa, itulah yang memberikan pengertian. Roh ruah dan nafas hidup yang maha kuasa, itulah yang memberikan pengertian. Nafas, roh, ruah bahasa Ibraninya, dan nafas hidup adalah nesama. Jadi kalau terjemahkan ya, roh manusia dan unsur nesamanya, nafas hidup, itulah yang memberikan pengertian. Ada unsur yang keempat, nesama. Saya nggak salah ngomong. Anda boleh buka di dalam Ayub. Roh manusia dan nafas hidup yang maha kuasa, itulah yang memberikannya pengertian. Nesama itu ada inspirasi ilahi atau kecerdasan ilahi yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, timbul yang namanya kebijaksanaan. Nah, kembali kepada pelajaran ini. Kalau manusia sama binatang sama-sama punya roh untuk kehidupan, lalu tumbuh-tumbuhan untuk hidup perlu apa? Kalau Anda lihat rumput pada musim panas, pada mati, kelihatannya mati menghilang dia, Pak ya, benar? Kering semua. Tapi waktu turun hujan, zat apa yang membuat mereka bertahan hidup? Kok sepertinya kering dia, kuning. Waktu hujan turun, sungulan dorong-dorong lagi. Zat yang membuat mereka bertahan hidup ada yang namanya enzim. Jadi kalau Anda makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, Anda sedang makan enzim. Enzim secara pengetahuan sen untuk apa? Memperbaiki mutasi gen yang negatif. Enak kan? Selesai. Terus Pak, apa bedanya yang namanya dengan vegetarian Pak? Dengan yang sebut ciacai itu, makan vegetarian. Nah, perbedaannya adalah yang mengaku vegetarian itu makanannya diolah, direbus, dimasak. 83% zat enzim semua vitamin rusak semua. Yang tinggal 17%. Sisanya yang 83% kau makan sampah. Makan sampah tidak bisa memperpanjang umur, tapi untuk mempertahankan hidup. Makan sampah itu bisa. Oh, kita ini nggak kita makannya yang nggak berguna sih apa gitu. Gini aja deh, masak kangkung sampai lodo, you know. Tahu lodo? Sampai lemah. Itu udah lodo sampai lodo pokoknya, nggak ada vitaminnya. Anda makan itu nggak bakal mati, nggak bertahan hidup, tapi umurmu tidak bisa diperpanjang. Nangkep belum? Anda makan sampah itu bisa mempertahankan hidup, tapi tidak bisa memperpanjang umur. Jalan satu-satunya makan lalapan dan kredok. Nah, tapi saya udah lupa. Saya tadi mau colok handphone saya. Ada Dokter Hans yang berkata kalau Anda mau bebas dari diabetes, kalau makan nasinya dikit, fibernya ditambahkan, buah-buahannya ditambahkan, fibernya ditambahkan. Apa? Serat. Ini sudah dibuktikan waktu saya ikut diet haleluya sampai ada orang perempuan kanker stadium 4. Dia cari gimana caranya ini. Dia sudah mau mati. Stadium 4 dokter. Akhirnya dia penasaran dalam mau matinya dia konsultasi banyak dokter. Hanya dia mencari dokter yang ahli-ahli gizi. Jadi dokter yang bidang lain dia tidak mau. Dia mau bidang gizi. Dia tanya satu-satu. Kesimpulan dari semua dia konsultasi kepada ahli gizi. Makanan kamu harus kembali kepada natur food, alam. Sampai ada pendeta yang
penuh mukjizat, tumpang tangan kanker, sampai dia komplain juga dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku kena kanker stadium 2, Tuhan? Tapi kalau orang saya doakan kankernya hilang, saya sendiri kena kanker. Apa yang salah, Tuhan? Tuhan langsung jawab, ubah makananmu. Saya tidak bilang anti daging, ya, karena sejak Musa kan, sejak Nabi Nuh juga makan daging. Tapi kembali lagi, zaman dulu buah-buahan gampang, Pak. Kakek saya, nenek saya tinggal petik, nggak usah beli. Sekarang Pak, makan buah-buahan, Pak, bisa lebih mahal dari beras, Pak. Itu permasalahan, Pak, ya. Kalau di tanah Bapak ini klinik ada pohon durian, ada pohon jambu, ada rambutan, ada alpukat. Mungkin saya tiap minggu saya nongkrong di sini, Pak. Ya kan? Yang penting lengkapin aja, Pak. Ada jeruk, ya kan? Bapak tanam semua, Pak. Ya. Mungkin saya akan tiap minggu nongkrong di sini, Pak. Kalau beli mahal, Pak. Itulah yang membuat kita tuh jarang makan tumbuh-tumbuhan. Anggap ya, makan buah-buah itulah karena harganya lebih mahal dari beras, Pak. Masalahnya itu aja. Saya tidak anti orang makan daging. Banyak pengetahuan lagi apa harus ikan yang bersisik dan bersirip. Yang Mas Tenggiri itu polos loh, tongkol tuh polos, itu nggak boleh sebenarnya loh. Memang dibuktikan dengan sains lagi nih, bahwa yang tidak bersisik dan tidak bersirip, dia tidak punya anti untuk menangkal namanya karsinogen. Ya, dia nggak punya anti itu. Jadi yang bersisik itu kalau airnya tercemar, dia bisa nangkal supaya tidak terserap ke dalam daging dia. Tapi yang yang polos, yang tidak bersisik dan bersirip, nyerap dalam dagingnya pencemaran itu. Kalau airnya tercemar, yang nyerap gitu. Ya, termasuk juga namanya kerang-kerangan itu. Kerang itu kalau air kotor masukin jadi bening tuh. Kemana kotorannya? Nah, kau makan dia. Kan gampang aja, ya kan? Gampang aja, ya kan? Saya tidak melarang makan daging, tapi saya membedakan apa sih yang bedanya dengan vegetarian dengan yang nature food. Itu bedanya. Yang nature food langsung lalapan. Yang vegetarian dibikinlah sate-satean, dibikinlah babi-babian, dibikinlah rendang-rendangan. Semuanya dari tepung. Makan tepung itu karbo loh. Bisa menaikkan. Itu harusnya yang benar itu yang nature food. Dibuktikan lagi sekarang. Saya sebut aja. Karena ini ada di Google. Anda tahu artis Huges? Huges. Yang bodoh. Wah. Tahun berapa? Anda baca Google nanti. Tahun berapa itu dia sakit. Karena kegemukan. Ya, sakit dia. Masuk rumah sakit. Mau mati dia. Tapi di dalam hati dia bilang, aku gak mau mati, dia bilang. Aku masih muda, aku gak mau mati. Masa, dia bilang. Dalam hati dia pikir, masa kakek-kakek umur 70-80 jalan masih sehat, kadang lari pagi. Saya umur segini, sebentar lagi mati. Saya gak mau mati, ini kata Huges. Baca di Google tuh. Gampang ceritanya. Ini hal-hal yang gak perlu ditutupin. Hasilnya orang banyak menyarankan konsultasi segala macam. Hanya dia satu cuma solusinya. Kembali ke nature food. Huges merubah makanan. Makan lalapan, sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya. Sekarang badannya bagus ya? Langsing langsung. 2000 gede, Pak. 100 lebih kilo, Pak. Ya ampun. Jadi langsing. Hidup tuh sekarang. Sehat. Tanpa obat. Itu bukti. Kita nggak bisa bohong. Makanan kamu tumbuh-tumbuhan dan biji. Saya tidak melarang akan makan daging. Cuma kita ini hampir tiap hari makan daging yang tumbuh-tumbuhan dan biji-bijinya sekapan piye. Makan buah-buahan mahal, Tuhan. Mahal. Mau makan jambu-jambu ikan mahal, Tuhan. Makan dulu tambah mahal lagi, Tuhan. Ya kan? Masalahnya itu. Jadi kita banyaknya larinya ke sana. Apalagi artinya lagi bosen ada makan ayam, saya mau makan itu ikan sarden kaleng, tambah lagi ikan sarden kaleng. Bosen lagi mau makan kornet, makan kornet lagi dalam kaleng. Yang orang Chinese bosen makan ayam, makan kakung, dia makan apa? Maling, tau maling? Maling adalah daging babi yang kaleng. Babi yang dikalengin namanya maling. Kalau ikan sarden kan, sarden cheese ya.
Kalau sapi namanya kornet. Yang babi namanya maling, mencuri. Nanti kalian lihat di toko-toko orang Cina, di kaleng atau tulisannya M-A-M-A L-I-Ling, maling. Itulah, itu artinya daging kaleng babi. Udah makan tiap hari, makan daging, sayuran, buah-buahan jarang, tambah lagi ikan kaleng, tambah lagi sapi kaleng, tambah lagi babi kaleng, tambah lagi leci, buah-buahan ada yang kalengnya, leci kaleng lagi kan, stroberi kaleng lagi. Lu mau 120 pakai, mikir, pengetahuannya udah banyak di ATM nih, mikir dong. Oke, itu sekarang untuk jasadnya, Pak. Untuk bertahan, saya mau habis nih ya. Bertahan pada jasadnya adalah kembali kepada nature food. Oke, banyakin nature food. Saya nggak ngelarang makan daging, tapi banyakin nature food. Kurangi yang namanya saset-saset. Saset-saset itu RCCM sudah survei itu. Anak-anak 9 tahun, 12 tahun, aduh cuci darah semua. Itu udah berhenti dulu, ya. Kaleng botol-botol semuanya soda-soda berhenti. Anda sebanyak seimbangin lah. Fibernya juga, daging juga Anda harus banyak. Saya selama ini selalu pesan istri saya kalau habis beli apa namanya? Daun apa saya? Salad ya, selada. Ya, jadi di rumah saya sekarang di kulkas selalu ada selada. Kalau nggak saya tanya, selada habis belum beli. Oh ya, ntar beli. Jadi saya selalu tiap hari makan selada. Jadi saya memang mau uji coba juga, jangan hanya uges dong. Saya uji coba juga, mau sampai berapa umurnya. Itu untuk jasad. Yang rohani apa? Ini nih penentunya nih. Yang pertama, secara iman. Percayakah engkau kepadaku? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa yang percaya kepadaku yang hidup, tidak akan mati selama-lamanya. 1. 2. Tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman, tidak pakai lambang. Benar-benar. Kata benar-benar di dalam bahasa Yunaninya amin. Amin. Amin itu 4. Amin itu artinya benar, pasti, terjadi demikian, sesungguhnya. Oke. Kalau sampai benar-benar dalam bahasa Yunaninya nggak salah, boleh buka bahasa Yunaninya. Amin. Amin. Aku berkata kepadamu, amin. Barang siapa makan tubuhku dan darahku, dia tidak akan hidup selama-lamanya. Apa? Perjamuan. Ini makin rohani. Yang ketiga, yang terakhir. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti segala perintahku, tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Selesai. Visi sempurna. Makannya nature food, iman kepada Yesus, perjamuan tiap minggu, nature food ya nature food. Ya, ntar Pak, tenang. Kita masih ada bisa mempertahankan hidup ya. tenang. Masih panjang 120 masih panjang. Setengah aja belum ada ya. Pertama adalah nature food, yang kedua iman kepada Tuhan Yesus yang masih hidup. Oke, ini hidup nih, bukan yang mati. Yang penting tuh udah lewat. Yang ketiga adalah perjamuan kudus, makanya tiap minggu udah jalan semua ya. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat adalah menuruti segala perintahnya. Jangan bohong, jangan berzinah, jangan nipu, jangan curang. Jangan. Semua yang kata jangan itu dilarang, tidak diizinkan, dan tidak diperbolehkan. Jangan bimbang, belajar untuk mantap kepada Tuhan. Jangan apa lagi? Khawatir. Belajar untuk tidak khawatir. Belajar semuanya. Semakin kau kepercaya penuh kepada Tuhan, semakin kekhawatirannya hilang. Jangan bimbang, jangan maju mundur. Yakin, jalanin aja. Caranya apa? Kalau Anda nggak berani nerobos, diem dan legowo nerimo impandung. Jalanin aja. Selesai. Kalau kita nerobos, kita capek juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau iseng-iseng nggak apa-apa sih. Cuma capek aja, Pak. Nggak akan mati, nggak. Cuma agak capek. Nggak apa-apa. Ya, itu pilihan masing-masing lah. Enggak. Kalau Anda tidak mau menerobos takdir, diam dan jalani kehidupan. Legowo nerimo impandung. Oke. Sudah ya? Ini semuanya sudah saya bacakan semua nih. Tuh.
Ya sudah pindah dari kehidupan. Ada lagi nih, Yohanes 5:24 terakhir, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut thanatos ke dalam hidup, dari apa? Kematian menjadi ke dalam hidup. Enak. Sebenarnya rahasianya sudah tertulis dengan lugas, gamblang. Tapi kalau dikasih tahu kok orang gak percaya ya. Apa penyebabnya saya juga gak tahu saya juga. Kan ada tertulisnya pakai ayat loh. Baca aja sendiri. Tapi manusia gak ada yang sempurna. Ya saya juga tahu gak ada yang sempurna. Sekarang harus belajar. Semakin sempurna, semakin sempurna. Ada yang hilaf, harus dilatih supaya tidak hilaf. Oke. Ya sampai di sini juga, sampai sini dulu. Mutasi gen, jadi semua manusia sedang masuk ke ranah mukjizat, ranah keajaiban dengan edit DNA. Jadi kita tidak lagi boleh mendengarkan apa cerita nenek-nenek tua, dongeng-dongeng tahayul. Nah, jadi kalau Anda mau mempertahankan gen, Anda harus kembali ke natur food. Ya, jadi semuanya pengetahuan ini. Nah pertanyaannya adalah, tadi dia bilang, orang yang mencari berlala-lala hikmat pengetahuan dan kecakapan, sia-sia. Karena dia meninggalkan kepada orang yang hidup. Dan engkau yang menemukan pengetahuan itu, dapat, tapi kau harus meninggalkan. Nah beda dengan ATM. ATM seharusnya, terakhir nih, dia yang tahu pengetahuan itu, dia yang dapat, dia yang penemu, dia yang juga harus yang menikmati. Itu dia. Jangan mah udah capek-capek pengetahuan mati juga. Sia-sia Pak. Udah capek pengetahuan, udah kebijaksanaan dengan kecakapan, mati juga. Enggak. Kita yang dapat anugerah pengetahuan, kita dapat hikmat kebijaksanaan, kita juga yang menemukan sama mencari menyelidikinya, kita juga yang harus menikmatinya. Kalau orang mau ikut ya monggo, kalau nggak mau ikut ya monggo juga ya kan, nanti kita bantu kubur aja selesai. Hah? Bantu kubur aja ya, kan selesai. Enggak, nanti malam penghiburan saya serahkan kepada Bapak Andreas. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pengetahuan kita tentang DNA. Minggu depan kita lanjutkan dengan kudus hingga bersih dari kejahatan. Tuhan Yesus memberkati dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sambamu telah selesai Tuhan. Terima kasih atas tubuh yang sehat, pengetahuan yang kuat Tuhan, dan kebijaksanaan yang tinggi. Engkau telah memberikan kecakapan dan kepandaian kepada kami yang di ruangan ini, khususnya Anthroposteos Ministry Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan Tuhan pada orang-orang yang ada di ruangan ini Tuhan, memberkati kehidupan mereka secara rohani baik jasmani Tuhan. Bukalah jalan-jalan kehidupan kami, tolonglah kami Tuhan, turunkan belas kasihan dan pertimbangan Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan, supaya kami hidup bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami mencapai apa yang menjadi visi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam hidup kami ya Bapa, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi ya Bapa, dilakukan Tuhan dengan sukacita. Mari yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Kasih tos kepada kanan kirimu dengan bersukacita. Kita tinggikan, agungkan